gue bukan nama daerah, bro. Yang jujur nih, dari 2014 sampai 2019 itu daerah nggak ngasih apa-apa buat gue gitu loh. Nggak ngelakuin apa-apa. Perhatian pemerintah terhadap pemuda yang kreatif, yang berkarya demi daerah, nggak ada sama sekali berarti. Selamat datang di Temu Tamu. Oke, Bro Husen. Yap. Pendiri Yayasan Sumatera Volunteer. Apa kabarnya, Bro? Alhamdulillah sehat. Bro, kabarnya gimana? Alhamdulillah juga sehat. Dampak pandemi COVID juga berpengaruh sih. Iya. Nah, kabarnya mau nyalip gua nih. Nyalip? Nyalip apaan? Kabarnya mau nikah. Insya Allah. Semoga sampai ke tujuan, semoga dipercepat. Ninggalin gua nih. Amin. Nah, gue ucapin juga selamat datang di Temu Tamu. Bro, tamu pertama gue. Wes. Semoga channel ini bisa berkembang nantinya. Amin. Dan kita juga bisa, dari pembicaraan kita, dari cerita kita, juga bisa memberikan motivasi atau semacam ya setidaknya kayak cara pandang baru lah ya. Ya, cara pandang baru bagi orang-orang di luar sana, bagi generasi muda, atau bisa juga jadi masukan nih buat orang-orang kedepannya seperti apa. Dari awal tadi gue bilang bro itu pendiri Yayasan Sumatera Volunteer. Nah, awal mula cerita Yayasan Sumatera Volunteer ini seperti apa, bro? Oke, nah mungkin kita balik lagi ke tahun 2014. Ya. Jadi Yayasan Sumatera Volunteer itu diawali sebenarnya bukan emang pengen bangun suatu wadah gitu, enggak. Tapi lebih ke inisiatif pribadi aja dulunya. Karena tahun 2014 itu saya masih domisili di Bali. Baru sekitaran bulan Juni pulang ke Batu Sangkar. Cuman 4 hari. Kepikiran aja untuk berbagi apa yang saya tahu, saya punya, khususnya apa nih yang bisa saya lakuin untuk Kampuang gitu loh. Nah, karena memang sebelumnya pas masih di Bali sempat ikut kegiatan, tapi lebih mikir ya kayaknya mesti ngelakuin sesuatu juga nih di Kampuang. Nah, jadi coba nyusun planning. Planningnya itu 1000 hari perjalanan namanya. Nah, 1000 hari perjalanan ini konsep dasarnya itu sederhana aja sih, karena lebih mikir kayak taruh lah ya, misalnya ini pakai gua apa pakai saya nih, bebas aja sih. Kalau misalnya lebih ringannya sih pakai gua aja. Oke, pakai gua aja. Bro, Oke. gua. Sip. Nah, jadi prinsip sederhana gue sih ya ini aja, kayak misalkan nih umur gue cuma 60 tahun ya. Dan kayaknya cukup fair kalau gue ngasih 1000 hari yang gue punya untuk ngelakuin sesuatu untuk orang lain. Gitu loh. Nah, baru dah kepikiran gue ngelakuin 1000 hari perjalanan dan pulang Kampuang, berhenti kerja, memang bener-bener pindah gitu loh. Dan pas nyampe sini kepikiran juga kan apa nih yang bisa dilakuin gitu loh. Nah, karena bisanya bahasa Inggris, ya udah mungkin untuk tahap awal bisa berbagi nih ngajar bahasa Inggris. Karena memang pas waktu 2014 itu sempat nanya-nanya ke beberapa orang, pelajaran bahasa Inggris nggak masuk dalam pelajaran di SD lagi di gitu SD, loh. Ya. Beda kayak kita dulu. Waktu kita ada pelajaran bahasa Inggris ya. Ada. Nah, jadi sementara kita tahu sendiri kan, sekarang dari waktu ke waktu bahasa Inggris itu penting gitu loh. Apalagi kalau sekarang kita udah masuk ke 5.0 juga, yang memang semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misalkan pelajaran ini nggak dipelajari lagi oleh adik-adik kita, artinya di masa depan mereka jauh ketinggalan gitu loh. Nah, jadi mulai dari ngajar bahasa Inggris, dan lokasi awalnya itu di kampung saya sendiri, di Balai Lembu Bawah, Limau. Waktu itu dibantu sama sepupu di Tanjuang, ngajar kita depan bengkelnya, karena kebetulan hari Minggu bengkelnya tutup, kita ngajar di sana. Taunya anak makin rame,
kita ganti ke surau, itu di pinggir sawah. Taunya makin rame lagi. Akhirnya kita komunikasi ke SD kebetulan yang SD gue dulu sekolah di sana. Nah, tanya sama guru, ternyata gurunya juga welcome. Nah, kita ngajar di SD. Tapi balik lagi, apa yang dilakuin dalam 1000 hari ini itu sesuatu yang baru gitu. Orang banyak nanya, kok gratis? Nah, kenapa nggak bayar? Malah ada yang bilang, wah kamu bodoh, ini segala macem. Nah, artinya lebih ke dulu itu belum banyak yang paham gitu loh. Itu cerita itu dalam konteks belajar mengajar bahasa Inggris itu dalam konteks 1000 hari tadi. Iya, dalam 1000 hari tadi. 1000 hari tadi. Nah, lahirnya Yayasan Sumatera Frontier setelah 1000 hari dong. Setelah 1000 hari. Itu makanya kalau pergerakan awal dibilang Sumatera Frontiernya ada, tapi belum secara legal hukum gitu. Makanya 1000 hari 2014, kelarnya itu di tahun 2017. Makanya pas udah kelar 1000 hari, langsung kita urus untuk legalitasnya Sumatera Frontier dalam bentuk yayasan. Nah, itu makanya 2017 secara legalnya. Nah, itu tadi tanpa bayar sama sekali. Ya, benar. Nah, di umur muda udah bisa berpikir melakukan sesuatu hal, dan itu konteksnya sosial. Nah, sedangkan kita pemuda-pemuda sekarang, apapun kegiatan, apapun eventnya, apapun aktivitasnya, yang dipikirkan pertama kali itu adalah duit. Uangnya seperti apa? Lebih ke money oriented sih. Nah, seorang sosok Hussein yang selama ini kerja di Bali, yang selama ini kehidupan di Bali kita semua tahu, lebih ketemu dengan wajah-wajah baru, dengan orang-orang baru gitu kan. Nah, pulang ke kampung halaman dan berkegiatan tanpa adanya profit dari kegiatan tersebut. Sungguh bisa dibilang, orang bilang mulia banget dalam konteks muda, tapi nggak ada kepikiran buat cari pemasukan, pendapatan. Malah kegiatan dilakukan ngajar tanpa berbayar. Nah, sedangkan stigma orang berpikir karena Hussein berkecimpung dengan bule. Iya, benar. Nah, profitnya banyak nih. Iya. Karena mata uangnya pun udah beda. Benar. Kita rupiah, mereka euro. Gimana tuh, Bro? Oke. Mungkin pertama ya, jawabannya pas baru pulang itu gue benar nggak mikirin tentang bagaimana orang di kampung berpikir tentang itu, atau mikirin tentang ngelakuin sesuatu yang mulia, coba-coba ngelakuin sesuatu yang bla bla bla. Sebenarnya enggak sih. Karena memang di awal niat untuk pulang itu lebih ke gue dulu lahir di sini di Batu Sangkar, di Mokaum, dan gue juga berasal nggak dari keluarga yang mampu gitu loh. Untuk sekolah aja kita susah dulu. Bahkan gue sempet ke sekolah itu jualan kerupuk gitu loh. Nah, jadi pas di momen gue masih tinggal di Bali, ya mungkin bisa dibilang punya kehidupan yang lumayan bagus. Jadi pas pulang Juni 2014 itu ngelihat anak-anak di kampung, gue kayak ngelihat diri gue kecil gitu loh. Nah, sementara waktu gue kecil dulu pernah kepikiran buat pengen nanti kuliah, ternyata keluarga nggak bisa support. Jadi ibaratnya kalau keluarga nggak bisa bantu, mungkin orang lain bisa bantu gitu loh. Tapi di waktu itu gue nggak nemuin orang bantu. Nah, jadi pas momen udah lumayan dan gue pulang kampung, nah gue pengen jadi seseorang yang si Hussein kecil ini impikan gitu loh. Nah, makanya gue benar-benar nggak mikir buat apa ya, kira orang mikirnya gimana ya, atau yang lain. Jadi jauh dari konteks itu semua, karena lebih ke this is about myself gitu. Itu tentang diri gue sendiri. Nah, sama kayak inisiatifnya. Nah, terus kalau persoalan mengenai ada orang dari luar negeri, khususnya dari Eropa datang ke yayasan segala macam, dan orang ngelihatnya aktivitasnya sama bule aja, yang orang punya stigma, siapa yang bergaul dengan bule itu duitnya banyak. Nah, tapi orang nggak bisa bedain gitu loh. Di mana bule yang datang ke sini itu untuk liburan, dan mana bule yang datang ke sini itu ya untuk studi gitu loh, atau mereka study. magang.
mereka magang. Nah, kalau untuk liburan, ya, yang nemenin mereka siapa? Tour guide, ya. Tour guide, mereka dibayar apa enggak? Dibayar dong. Dibayar, ya. Nah, kalau untuk nemenin mereka, udah mereka datang nih dari negara mereka, datang ke yayasan. Oke, gue pengen bantu nih, ya kan? Kira-kira nih, lu mau nggak minta duit sama orang yang bantu, yang udah bantu? Kalau jadi guide? Enggak. Ini dalam konteks ngelakuin kegiatan sosial. Kalau jadi gue gitu. Kalau kegiatan sosial mah emang non profit sih. Nah, jadi nggak mungkin kan orang datang ke sini ngebantu kita ngajar, terus gue minta duitnya, gitu loh. Nah, apalagi kalau kita udah bicara tentang konteks di yayasannya, yang di program yayasan kita nggak dibayar yang lain. Nah, jadi ini sekedar informasi yang lain juga. Ada perbedaan antara bule atau orang luar yang datang ke sini untuk liburan, dan siapa yang nemenin itu tour guide, mereka dibayar. Dan ada orang luar yang datang ke sini itu untuk keperluan sekolahnya, studinya, dan mereka nggak bayar gitu loh. Apalagi ini yayasan. Tapi gini loh, secara logikanya, kalau orang berpikir kalau stigmanya bahwasanya Hussein itu punya profit yang besar karena bawa bule ke sini, namanya tour yang gua tahu sih, tour itu palingan 5-6, paling lama 1 bulan. Nah, sedangkan para mahasiswa-mahasiswi yang dari Belanda itu datang ke Yayasan Sumatera Volunteer itu sampai 3-6 bulan. Ya, maksimal 6 bulan. Nah, itu bukan dalam konteks jalan-jalan lagi. Enggak. Jadi kalau emang mereka kesini hanya untuk magang, untuk menyelesaikan studi mereka di universitas mereka, itu di sini di Yayasan Sumatera Volunteer itu kerja mereka apa aja? Nah, selaku pendiri Yayasan Sumatera Volunteer, selaku pimpinannya juga, dan selaku yang punya konsep, mereka itu diapain di sini? Ngapain mereka di sini selama 3-6 bulan itu? Pertama, mungkin jelasin dulu nih. 3-6 bulan itu mereka untuk magang. Nah, kalau untuk magang ini nggak main-main juga untuk urusan administratifnya ya. Karena kalau mereka magang, mereka mesti menyertakan surat dari kampusnya. Jadi setelah CV-nya, terus ada surat dari kampus. Nah, mereka mesti kirimin ke kita dulu. Nah, setelah file atau biodatanya lengkap, kita ajuin ke kedutaan. Nah, itu di tahun 2017-18 masih kayak gitu tuh. Jadi kita berkirim surat ke kedutaan kita. Kalau untuk Belanda di Den Haag, nah kita sampaikan di sana kita sebagai sponsor untuk si mahasiswa ini. Artinya itu banyak urusannya gitu, izin segala macam. Makanya mereka bisa tinggal 3-6 bulan. Dan itu mesti perpanjangan juga. Lebih dari 60 hari yang si mahasiswa mesti perpanjang tiap bulannya. Perpanjang visa. Tapi batasnya cuman dulu itu kalau nggak salah 4 kali maksimal. Nah, tapi beda lagi. Di tahun 2019 kalau nggak salah, 2018 atau 2019, untuk pengurusannya sekarang kita nggak bisa langsung ke kedutaan. Tapi kita mesti kirim dulu ke Dirjen ke Kementerian Imigrasi. Kementerian Imigrasi. Ya, Kemenkumham. Kemenlu kan? Kementerian. Ya, benar. Kita mesti kirim dulu ke Jakarta. Nanti dari Jakarta dikirim ke kedutaan, di ACC apa enggak. Nah, cukup ribet lah. Tapi pada intinya mereka yang datang ke sini itu secara legal, gitu. Karena mereka memang terus nih komunikasi dengan pertama kalau di daerah Kesbangpol, ya. Terus dari ke kepolisian, nanti ada dari pengawasan orang asing. Nah, terus juga karena tanah datar, untuk pengurusan visa, keimigrasian bla bla, kita ke Padang. Padang ya? Bukan, kita ke Baso. Untuk tanah datar. Agam. Nah, artinya itu semua legal. Nah, terus yang kedua, kalau untuk mereka, apa sih mereka lakuin di yayasan? Gitu. Nah, jadi apa yang mereka lakukan itu lebih ke nge-follow apa yang kita lakuin. Contoh nih, sebulan ini kita punya program teaching English bla bla bla. Nah, ada tuh schedule segala macam. Nah, nanti mereka bantu kita ngajar kalau untuk bahasa Inggris. Nah, apalagi nih yang lain. Nah, biasanya mahasiswa yang datang itu kita juga selektif di awal. Karena kita nggak mungkin nerima mahasiswa yang, contoh ya, marketing.
Pasti kita lebih nyari mahasiswa yang jurusan psikologi, pedagogi, lebih ke social work lah. Ya, tujuannya itu bisa mereka datang, mereka follow kegiatan. Nah, di saat yang sama mereka bisa ngasih feedback juga buat relawan lokal kita gitu loh. Jadi artinya lebih ke bantu program di yayasan. Nah, paling kayak pas weekend, nah baru dah mungkin, karena nggak mungkin juga kan mereka tetap stay. Paling pas weekend kita ya jalan-jalan yang lain. Dan untuk jalan-jalan itu bukan kita juga tour guide-nya gitu loh. Sebagai contoh kan ada mahasiswa yang ke Mentawai. Nah, udah kita coba, kita yang nyari siapa nih tour guide untuk ke Mentawai, bla bla bla. Nah, jadi tujuan mereka bantu kita di sini, dan nggak mungkin kan orang yang udah bantu terus kita minta duit gitu loh. Malah yang kita lakuin itu dia udah bantu nih untuk ngajar anak-anak. Kalau bisa kita bantu mereka juga. Nah, salah satunya itu tadi. Oh, mereka mau jalan-jalan, ya udah kita coba cari siapa orang nih yang bisa nemenin mereka. Yang penting mereka aman, nyaman, yang lain. Karena bagaimanapun setiap mahasiswa yang datang, sponsor itu kita gitu loh. Seandainya terjadi hal yang tidak diduga, kita mesti bertanggung jawab gitu loh. Jadi mereka di sini ikut ngajar bahasa Inggris, ikut pokoknya semua kegiatan apa aja program kita. Semua kegiatan di Yayasan Sumatera Volunteer mereka ikuti. Benar. Nah, satu lagi mau nanya, setelah 1000 hari tadi, itu berdiri Yayasan Sumatera Volunteer. Udah banyak bawa mahasiswa dari Belanda berkegiatan di sini, magang di sini. Nah, bro pernah jadi pemuda pelopor. Pemuda pelopor di bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan. Nah, itu usulan dari pemerintah daerah atau bagaimana sih menjadi salah satu nominator pemuda pelopor itu? Oke. Ini tujuannya apa? Nggak, mana tahu kan. Yayasan Sumatera Volunteer selama ini dibina oleh Pemda atau emang berdiri independen sendiri? Oke, untuk itu ya kita clearkan, itu enggak sama sekali ya. Nah, Yayasan Sumatera Volunteer itu kalau misalnya bro datang nih ke kantor nih, nanti bakalan baru masuk pintu aja itu udah ngeliat tuh kreatif, independent, empowerment. Empower. Karena gue pernah dengar sih kalau bahwasanya Yayasan Sumatera Volunteer binaan dinas pariwisata. Enggak. Ini kok beda. Ini satu unsurnya pendidikan, ini kok pariwisata. No. Not at all. Nah, waktu pemuda pelopor? Oke. Pas waktu pemuda pelopor sebenarnya itu di awal tahun 2017. Pernah ikut juga. Nah, tapi memang itu kita dikasih kabar ada pemilihan nih. Karena dilihat kegiatan yayasan bla bla bla. Nah, cuman waktu itu ikut di pemuda pelopor tahun 2017 bidang pendidikan. Nah, kenapa milih pendidikan? Soalnya jadi bukan orang dinas yang nentuin gitu loh. Oke, kamu di bidang ini boleh enggak? Kalau dari pemerintah lebih nyaranin untuk ke pariwisata karena mereka ngelihatnya lebih ke bule tadi. Gitu. Nah, kalau gue kan enggak. Yang dilakuin ini lebih ke edukasi gitu loh. Nah, gue pengennya lebih ke pendidikan. Nah, di tahun 2017 gue ikut, tapi apa ya? Di provinsi nggak menang. Di provinsi nggak menang. Benar. Di provinsi nggak menang karena ada hal yang prinsipil gitu loh, yang gue nggak suka. Maksudnya? Gini. Jadi pertama untuk seleksi lu mesti ada interview bla bla. Pas kelar nanti ada tinjau lapangan. Nah, terus pas momen itu gue nggak lagi di Batu Sangkar, lagi di Saulunto kalau nggak salah. Nah, jadi dibilang kalau oke, Usain lolos bla bla, yang gue nggak terima aja karena gue nggak ikut gitu loh. Tapi kalau waktu di provinsi? Enggak. Masih dari kabupaten. Nah, kayak gitu dah. Di akhirnya gue nggak begitu ngikutin karena memang nama bro titipan dari seseorang mungkin? Enggak. Kalau gitu enggak sama sekali. Karena mungkin lebih ke ini sih. Kegiatan gue kan ada bulenya bla bla. Oh, kayaknya berpotensi nih. Jadi mungkin ada beberapa tahapan tes yang kalaupun nggak dilakuin dia proper kok gitu loh. Dia bisa kok gitu loh. Gue coba berhusnuzon ya. Nah, jadi tapi nggak ini aja karena gini. Kalau untuk urusan penghargaan bla bla itu tuh lebih ke
perihal eksistensi. Tapi 2017 sempat ikut ke provinsi? Seleksi provinsi? Enggak ikut. 2017 itu gue lolos tapi di kabupaten. Gitu loh. Untuk dikirim ke provinsi gue ngikut lagi. Oh gitu. Nah, gue udah milih. Di 2019? Nah, beda 2019. Nah, kalau 2019 itu cukup alot udah itu karena mesti diskusi juga sama pembina di yayasan yang lain, dan pembina nyaranin untuk tetap ikut karena tujuannya lebih ke mungkin dengan kamu ikut itu kamu bakalan kenal banyak orang, dan ya siapa tahu nanti banyak juga orang-orang yang pertama ya bisa bantu kegiatan di yayasan, atau mungkin ada yang bisa bantu secara finansial untuk yayasan gitu loh. Artinya jangan menutup diri. Oke, akhirnya gue ikutin. Nah, jadi pas 2019 itu alhamdulillah lolos, juara 1 di Tanah Datar, terus dikirim ke provinsi. Ada beberapa tahapan seleksinya juga, dan alhamdulillah juga nomor 1 di provinsi. Akhirnya diutus ke nasional. Tapi sebelum diutus ke nasional, ada namanya fact finding dulu. Jadi dari pihak Kemenpora, mereka minta, oke, siapa yang juara dari provinsi mesti mengirimkan dokumen-dokumennya. Nanti dari cek seluruh dokumen, ditentuin siapa aja nih yang bisa yang masuk ke tahap fact finding. Nah, ternyata gue lolos. Akhirnya dari Kemenpora mereka datang ke sini. Waktu itu kita di Pariangan. Nah, jadi Kemenpora nanya sama masyarakatnya, oh gimana sih program Susen, bener nggak, bla bla bla. Nah, terus gue diminta buat presentasiin tentang kegiatan di yayasan, dan di momen itu cukup cukup bergejolak gitu loh. Maksudnya? Nah, bergejolak gini, ada beberapa hal yang gue ngerasa kayak kok nggak prepare ya gitu loh. Maksudnya nggak prepare nih Pemda ya? Ya, terutama pihak-pihak yang ngerjain ini. Oh gitu. Nah, di awal. Nah, tapi karena memang ada beberapa pergantian, kalau gue nggak salah, jadi gue coba berusaha lagi. Oh mungkin karena sudah ada yang baru, bla bla, ada beberapa hal yang ketinggalan. Gue coba untuk paham. Nah, karena di waktu itu yang gue tahu untuk itu di Sumbar yang ikut ke nasional 2 ya? Sawalunto atau Sijunjung yang satu lagi? Enggak, waktu itu ada 4. Sawalunto atau Sijunjung yang ikut satu lagi? Sijunjuang, Bukit Tinggi, sama Solo. Karena yang di Sijunjung waktu itu lihat di Facebook pembukaan waktu Kemenpora datang itu cukup wah. Iya, benar. Tendanya prepare pokoknya dari Pemda sendiri. Itu prepare-nya cukup keren dalam menanti dari pihak Menpora. Benar. Nah, sedangkan kita yang Tanah Datar di waktu itu gue lihat di Facebook bukan hampir nangis, tapi jujur ya. Nangis. Gue nangis waktu itu bro, sumpah. Nangis karena gini. Oke, gue cut ya. Nangis karena gini. Namanya aja udah pemuda pelopor. Ya. Jadi jujur, gue juga nggak masalah, nggak ada yang merhatiin yang lain bla bla, namanya pemuda pelopor. Artinya orang yang memulai duluan gitu loh. Nah, cuman pas ternyata sudah juara di provinsi dan bla bla, kok nggak prepare gitu loh, kayak nggak benar-benar nyiapin. Kita berangkat atas nama kabupaten. Ya, gue bukan nama daerah bro. Yang jujur nih, dari 2014 sampai 2019 itu daerah nggak ngasih apa-apa buat gue gitu loh. Nggak ngelakuin apa-apa. Nah, jadi tapi jujur, lo masih ingat nggak tahun 2006 saya ikut pramuka? Ya. Alhamdulillah waktu itu gue lolos Jamboree Nasional ya, bawa nama kabupaten. Mulai dari sana SMA gue ikut di Paskibra. Ya. Artinya kecintaan gue terhadap kampung, ya. Kontribusi diri buat daerah. Maksudnya gue nggak minta daerah bantu gue juga, enggak gitu loh. Tapi jujur, mau siapapun yang mungkin nggak ini bla bla atas nama bawa nama daerah, gue mau gitu loh. Jadi jujur keterlibatan gue untuk di pemuda pelopor itu betul-betul semata karena gue cinta terhadap daerahnya gitu loh. Terlepas dari mungkin ada beberapa orang yang gue nggak suka segala macem, tapi
I don't care with that. Nah jadi gue sedih waktu itu, sampai nangis gue, serius. Kok kayak gini gitu loh. Tapi balik lagi, gue nggak mungkin nangis saja terus nggak kelarin yang kegiatan waktu itu. Jadi pas waktu itu gue coba presentasi yang formalnya, gue tampilin semua program bla bla. Nah terus udah kelar yang formal ini, gue masuk ke yang informal. Nah apa itu yang informal? Jadi pas sudah kelar, oke, gue sampein ke audiens. Audiens itu lo tau nggak? Ada Pak Jorong, Nagari, Pak Camat, Kepala Dinas, Wakil Bupati. Ya, banyak orang penting lah. Jadi pas momen itu, gue bilang, oke, jadi sekian presentasi saya terhadap tentang program saya di yayasan. Nah sekarang saya merasa bersyukur. Kenapa? Karena di sini ada semuanya. Mulai dari paling bawah sampai kementerian. Kita nggak bisa tentang daerah aja ya, provinsi ada juga. Nah kementerian apa lagi? Nah gue bilang gini, ini loh yang dilakuin oleh anak muda di daerah ini. Tapi kok nggak ada yang bantu gitu loh. Nah jadi pukulan telak buat pemerintah daerah waktu itu. Benar. Nah gue juga negasin nih. Waktu itu gue bilang, ini loh yang dilakuin sama anak muda. Tapi kok nggak ada yang bantu. Nah terus juga gue nggak mau dibantu sama pemerintah. Gitu loh. Sama. Untuk masalah ikut di pemuda pelopor ini, gue akan cari juara. Mau juara mau enggak, gue gak peduli. Gitu loh. Yang lebih gue peduli itu adalah, gue punya momen sekarang. Ngomongin ke semua orang yang ada di sini nih. Ini loh yang lakuin anak muda. Dan please, bantulah. Gitu loh. Jadi 2019, bro ikut jadi pemuda pelopor. Support dari pemerintah juga seperti itu. Bro dari daerah dan pemerintah daerah, demikian lah. Ya. Tapi balik lagi ya, prinsipnya gini aja sih, jangan terlalu fokus di yang negatifnya gitu. Nah jadi pas momen itu betul gue cukup emosional, tapi balik lagi ya, gue ngomong ke orang-orang yang di depan gitu, enggak dalam konteks pribadi ya, tapi lebih ke dalam konteks posisi mereka gitu. Dan kayaknya di daerah orang nggak bisa bedain itu. Mana yang pribadi dan mana yang. Dan gue juga mikir begini bro, seorang sosok Muhammad Hussein menjadi pemuda pelopor tingkat nasional, perlakuan pemerintah daerah terhadap lu sungguh menyedihkan kayak ini gitu. Apalagi ya pemuda-pemuda yang lain yang kiprahnya nggak terlalu terlihat. Berarti dalam konteks bisa gua ambil kuncinya, perhatian pemerintah terhadap pemuda yang kreatif, yang berkarya demi daerah nggak ada sama sekali berarti. Oke, kalau untuk jawabannya itu, gue nggak bisa bilang juga kalau pemerintah nggak peduli gitu. Ada pasti pemerintah peduli juga, cuman mungkin lebih ke persoalan komunikasi. Gitu. Karena mungkin gue coba bersusun aja, mungkin pemerintah nggak tahu kegiatan gue gitu. Kalau pemerintah nggak tahu, Kemenpora loh bro. Enggak. Datang Kemenpora loh. Oh nggak prepare sama sekali gitu. Ya, tapi balik lagi kayak gue bilang tadi. Nah ya mungkin karena ada pergantian kepala dinas. Bukan pergantian kepala dinas. Pokoknya ada orang baru bla dan ada beberapa kerjaan yang ketinggalan yang lain. Tapi overall pas kelar ngomong kayak gitu, gue dimarahin habis-habisan. Sampai jumpa di Temu Tamu.